pagi, Shalom. Shalom. Kita percaya, kita rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita mau memuji dan memuliakan namanya. Mendengarkan sekali dari firman-Nya. Kita mau bersekutu pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama tunduk di bawah naungan-Nya. Kita akan pada ini kita akan dapat satu pujian mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan,
kepada Tuhan setiap saat. Dan pada saat ini kami mau memuji memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, dengan pujian penyembahan kami. Tuhan, Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan kepada sesama kami di ruangan ini, Tuhan. Berkati kami semua, berkati WL, singer, para pemain musik yang telah membawa kami semakin menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya menyapa lagi, Shalom. Shalom. Ini ada 20.000 orang nih di paduan saya nih. Seberapa pun kita yang ada, kita harus semangat, amin. Amin. Salami saudara kanan kiri kita. Kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita lanjutkan dengan pujian, terpujilah namamu Tuhan.
Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Setiap musim yang kami lewati dalam kehidupan ini, kekurangan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan, bahkan semua pergumulan yang kami alami, dan pada akhirnya kami selalu akan menemukan Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami semua. Makasih Bapa karena Engkau mengasihi kami dengan begitu rupa, dengan konsisten, walaupun kami sering berubah, tergantung mood kami, tergantung situasi kami mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melihat situasi, tapi Tuhan melihat diri kami yang berharga di mata Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami. Bahkan ini jadi tuntunan kami selama 1 minggu ke depan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua dalam ruangan itu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, saya berulang tahun ya, kesaksian dulu ya. Tadi udah janji soalnya sama Chris. Ya, saya usianya sudah 35 sekarang ya. Cuma saya hitung-hitung kalau 35 kali 2 70 dong ya. Jangan dihitung Pak. Jadi hitung ya. Jalan saja. Ya, saya juga nggak mau pengen lama-lama banget lah. 80 lah maksimal. Nanti nyusahin orang kan ya. Ya, saya melihat waktu itu ada kesaksian satu orang yang dia kaya dan dia bilang kalau saya udah nggak bisa kerja lagi, saya pengen Tuhan panggil saya aja. Sama Pak. Lalu saya bilang oke juga ya, gitu ngapain lama-lama juga ya kalau nggak ada itu. Saya hitung-hitung ya, berarti saya mungkin jam 11 ya. Kalau 80 jam 11, kalau 70 berarti jam 12 dong ya. Ya ini di puncak ya, 35 tahun ya. Ya, ada banyak suka dan duka yang dilewati dan puji Tuhan bahagia ada istri dan anak. Jadi selama 2 hari saya ambil cuti, saya di rumah terus main sama Janet ya. Nah itu kebahagiaan tertinggi kita itu kan kalau kerja sehari-hari baring-baringan di kasur. Itu kebahagiaan yang paling indah pokoknya ya. Saya kalau ambil cuti saya nggak mau lewatkan 1 jam pun tanpa ada kebahagiaan tidur-tiduran di kasur sambil scroll Instagram atau TikTok ya, sambil ngobrol sama channel. Oke, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita agak kaku-kaku atau kenapa? Apakah ini efek dari tanggal 15 hari ini? Ya, tapi kita bersuka cita hari ini kita mau mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Judulnya hari ini adalah menikmati sukacita dalam kehidupan bersama. Ya. Menikmati sukacita dalam kehidupan bersama. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sukacita adalah yang dicari oleh semua orang. Ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari orang nggak mengenal namanya sukacita. Ya. Mereka taunya bahagia. Nah, sukacita dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah kebahagiaan yang sangat dalam. Ya. Jadi lebih dari bahagia. Kalau bahagia itu bisa sebentar ketemu teman, ngopi di kafe, bahagia. Apakah sukacita? Bisa jadi, tapi kemungkinan gak bersukacita. Karena balik ke rumah, ya kita kembali dengan masalah kita kembali ya. Tapi kalau sukacita itu ada kebahagiaan yang dalam akan sebuah pengharapan. Coba cek nanti di KBBI. Bahkan KBBI menulisnya seperti itu ya. Nah jadi banyak orang mencari sukacita, kebahagiaan dengan berbagai cara ya. Orang berlomba-lomba mendirikan agama ya, tujuannya apa? Untuk mencari sukacita. Nah ada satu yang paling hits di zaman ini yang terkenal di kalangan anak-anak muda adalah kebahagiaan ala Stoa ya. Teman-teman yang masih muda-muda kalau sudah baca bukunya filosofi teras ya, filosofi teras itu semua ditulis di dalamnya ya. Saya baru aja selesai baca. Saya membacanya karena temanku bilang itu buku menyesatkan dan saya penasaran. Semakin orang bilang menyesatkan, saya semakin penasaran. Ya kalau dia bilang penuh dengan prinsip Alkitab, mungkin saya nggak tertarik. Ya. Ada beberapa buku yang saya sudah list yang katanya membuat orang tersesat, justru saya mau baca. Ya.
Berikutnya saya akan baca bukunya Yuval Noah Harari, yang katanya bisa membuat orang dari Kristen jadi ateis. Saya mau tes. Ya, Bapak Ibu yang gak kuat, yang gak terbiasa baca buku, jangan ya. Ini saya ya. Nah, jadi Stoa adalah pemikiran dari Seneca namanya, ya, Seneca. Ya, dia seorang filsuf Yunani. Dan dia akhir-akhir ini mempengaruhi banyak anak-anak muda dengan cara-cara yang sederhana bagaimana kita berpusat kepada diri kita dan pikiran kita. Nah, ada 4 hal menurut Stoa bagaimana kita bisa bahagia. Adalah yang pertama, menyesuaikan diri dengan kodrat kita. Ya, kita sebagai manusia, kita harus menyesuaikan diri dengan kodrat kita. Jangan berpikir yang aneh-aneh, yang tidak bisa dilihat ke depan. Gak usah punya pengharapan berlebihan. Sesuaikan aja dengan kodrat kita. Kita bisa mikir hari esok, besok mau makan apa, udah kita pikirin aja yang simple ya. Kemudian yang kedua adalah kendalikan pikiran. Karena bagi Stoa, pikiran adalah sumber segala masalah. Kalau kita sanggup mengendalikan pikiran kita, maka kita akan bisa menguasai kehidupan kita, ya. Nah, kemudian latih pikiran kita. Ya, apakah pikiran kita latih dengan hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Kemudian ikhlas menerima kehidupan. Ya, kehidupan yang kita punya, ikhlas saja menerimanya, ya. Jangan memikirkan kehidupan orang lain, apalagi memikirkan apa yang orang lain punya dan kita pengen punya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, bagi saya apa yang disampaikan oleh Seneca ini ada benarnya, tapi tidak semua benar, ya. Bapak Ibu kalau perhatikan, semua ini berpusat kepada diri sendiri. Ya, bahkan ala Stoa ini nggak punya, kita itu dibatasi nggak boleh memikirkan masa depan, apalagi kehidupan kekal. Buat dia itu ngapain sih buang-buang waktu, dan itu nggak pasti, ya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat psikologi itu sangat baik bagi saya, ya. Kita juga nggak bisa menentang semua semua ilmu-ilmu yang umum. Itu juga menolong kita untuk memahami diri kita dan memahami iman. Tetapi hati-hati, itu mirip-mirip kebenaran, tetapi bisa aja menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Stoa, ajaran Stoa juga ada sedikit kebenarannya, ya, bisa menolong kita untuk memahami kehidupan. Yang bedanya tapi adalah Stoa berpusat kepada diri sendiri. Kalau Injil berpusat kepada Kristus. Ya. Memang kalau pada akhirnya dihampiri garis tengahnya itu bertolak belakang. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana konsep sukacita dalam Alkitab? Kenapa kita harus menikmati kehidupan bersama? Dan kenapa kita harus menikmati sukacita dalam kehidupan bersama? Kenapa kita nggak sendiri aja bersukacita? Ya, kemarin Pak Gembala kasih tema ini, terus saya mikir-mikir, kenapa kita nggak bersukacita aja bersama? Kenapa mesti harus kolektif? Kenapa harus sama-sama? Nah, kita lihat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ya. Saya sudah tulis di atas, Bapak Ibu bisa perhatikan, ya. Saya akan baca kepada kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, Paulus menegaskan bahwa sukacita yang penuh hanya dapat tercapai jika kita berada dalam komunitas. Itu ajaran Injil, ya.
Jadi sukacita, kebahagiaan yang dalam hanya bisa kita temukan kalau kita ada dalam komunitas, ya, berada dalam harmoni. Harmoni itu apa sih dalam pengertian teks ini? Harmoni itu adalah ada dalam satu perbedaan, dalam kumpulan yang berbeda dengan berbagai dinamika. Kita ini lahir dalam keluarga yang berbeda, ya. Saya dengan suku Nias, kemudian suku Jawa, suku Ambon, Tionghoa, Manado, apalagi macam-macam lah kita ini, ya. Tapi bisa nggak kita kira-kira hidup dalam komunitas yang akan mencapai tujuan bersama? Bisa, kalau kita hidup dalam Kristus, ya. Jadi dalam komunitas kita nggak perlu menyatukan semua pikiran. Ya, makanya saya suka kalau Bu Pri beberapa kali, ya, mengajak kita meeting dan dia selalu bilang, ya kita tampung semua ya masukannya, tapi nanti yang memutuskan adalah pada saat rapat. Kita boleh aja berbeda pendapat. Semua kita ini punya pemahaman sendiri-sendiri, ya. Karena kenapa? Kita lahir dari keluarga yang berbeda. Kita dididik, ada yang keras banget didikannya, ada yang juga dimanja-manja, ada orang yang suka mikir, ada yang nggak mau mikir juga. Bayangkan dalam satu komunitas seperti ini macam-macam, ya. Dan kita perlu namanya hidup dalam harmoni namanya, ya. Nah, dalam pembacaan kita tadi, frasa sehati sepikir itu mengacu kepada kesatuan yang mendalam. Tidak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam motivasi dan tujuan hidup, ya. Ini berarti bahwa sukacita dalam komunitas bukan hanya dari interaksi sosial yang dangkal. Kalau kita ketemu say hello, halo apa kabar, udah, habis itu selesai, ya. Itu dangkal banget. Ya, kalau kita hanya berteman di gereja ini, kalau kita ketemu 2 jam di gereja, say hello, nanti ketemu di luar pura-pura nggak kenal, ya itu kita belum hidup dalam komunitas yang sebenarnya, ya. Makanya saya senang sekali di sini, ya, karena kita ini sedikit. Itu membantu kita untuk mengenal lebih dalam satu sama lain, ya. Kalau kita ketemu di luar, kita masih sama aja seperti di gereja, ya. Tetapi coba kalau kita misalnya rame banget, ya, bukan berarti kita anti yang rame-rame, ya, tapi kita mencoba menggali hal yang positif dari kesepian kita di tempat ini, ya. Itu sangat menolong kita untuk bisa saling mengenal satu sama lain, ya. Nah, sehati sepikir di sini bukan hanya sekedar relasi yang dangkal, ya, tetapi adalah sebuah persatuan kerohanian yang kuat. Ya, pada saat ada yang sakit, kita japri. Nah, itu udah gak dangkal tuh. Kalau kita udah mulai japri nanya kabar, apa kabar? Kok saya lihat statusnya sepertinya lagi galau. Itu artinya tanda bahwa kita sedang memperhatikan sesama kita. Tapi kalau ternyata bahkan di Facebook pun, misalnya di sosial media pun nge-like aja kita nggak mau. Ini bukan mau minta like atau apa, ya. Tapi ada orang berkata dulu, ya, kalau mau lihat teman yang basa-basi itu, ya lihat aja kalau kita nggak pernah ketemu fisik, dia masih interaksi nggak dengan sosial media kepada kita. Ya, kalau kita sudah berpisah misalnya, kemudian di sosial media pun kita nggak pernah interaksi, kemungkinan dia bukan teman. Ya teman say hello aja. Dia bukan sahabat sejati, ya. Pasti ingatlah Bapak Ibu yang mungkin dulu hahaha waktu bersama-sama. Tidak hanya di komunitas ini, mungkin di tempat yang lain, tapi begitu berpisah, kemudian komunikasi hilang. Kita lihat-lihat sih di Facebook, tapi nggak pernah komen, nggak pernah. Kan itu tujuannya sebenarnya sosial media, ya, untuk berinteraksi, ya. Makanya saya kalau di IG saya sama Facebook kita nggak pernah interaksi, saya unfollow aja. Karena nggak ada gunanya, biar orang lain yang baru bisa masuk. Ya, karena buat saya sosial media adalah buat tempat interaksi, benar-benar berinteraksi, ya. Kalau enggak, ya sudah, nggak perlu baper juga, ya. Nah, jadi yang diharapkan oleh Paulus di sini adalah ada persatuan spiritual yang kuat, ya. Tidak hanya dalam gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, sepanjang perjanjian baru kita diberitahu bahwa untuk berjalan di dalam Kristus kita perlu namanya
kebijaksanaan, cinta, dalam terang, dalam ketaatan, dan dalam roh. Ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, lalu bagaimana kita bersikap untuk menikmati sukacita dalam kebersamaan? Ini kompleks sebenarnya. Ya. Bagaimana kita mau menikmati kebersamaan? Ya? Kurang lebih sebenarnya kalau saya sederhanakan lagi, boleh nggak sih bagaimana caranya supaya dalam komunitas kita ini kita bisa alami sukacita, tapi kita alami bersama-sama, nggak ada yang baperan, nggak ada yang dikit-dikit tersinggung, ya, mau saling memahami, gimana caranya, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang saya mau share kepada kita pada saat ini. Yang pertama adalah kita perlu mengasihi satu sama lain. Ini adalah dasar yang paling penting bagi kita semua, adalah mengasihi satu sama lain. Ya, ini dasar dari semuanya. Kalau kita nggak mengasihi satu sama lain, maka poin berikutnya nggak ada gunanya, hanya basa-basi namanya. Ya. Nah, jadi dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru ada 59 ayat yang memberitahukan kita bagaimana memperlakukan sesama anggota tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Kita semua nih. Saya, Pak Agus, Bu Pri, Pak Eko, dan sebagainya, kita semua adalah tubuh Kristus. Nah, bagaimana kita saling memperlakukan? Menurut firman Tuhan itu ada 59 ayat. Tapi kalau saya bahas semua, kemungkinan kita harus duduk di sini 2 hari 2 malam. Jadi saya hanya tampilkan beberapa ayat, Bapak Ibu, adalah ini. Ini yang perlu kita harus lakukan dan saling perbuat. Ingat ya, saling perbuat, bukan saling menuntut. Ya, yang pertama adalah saling melayani. Ya. Saling melayani ini ngapain sih? Ya, melayani itu adalah doulos, menjadi hamba. Ya. Prinsip melayani itu yang paling bagus menurut saya, paling benar itu kan di Alkitab. Prinsip saling melayani adalah inisiatif dari diri sendiri, tidak menuntut orang. Ya, kalau misalnya kita datang ke gereja, kemudian prinsipnya dalam melayani, kita nggak perlu baper kalau misalnya nggak disapa orang. Karena kenapa? Tujuannya bukan untuk dilayani, datang ke gereja, tapi untuk melayani. Mungkin kalau nggak ada yang sapa kita perlu sapa duluan. Ya, atau ada hal-hal yang perlu kita lakukan, kita perlu inisiatif untuk melayani orang lain. Ya, mengambilkan minum kah, atau mempersilahkan duduk kah, itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Di tempat kita memang sedikit yang bisa kita lakukan. Tapi kalau hal yang sedikit ini ternyata nggak bisa hidup juga, sayang banget. Jadi saling melayani satu sama lain. Ya. Repot kalau saling menuntut. Wah, kenapa dia nggak senyum kepada saya? Harusnya salamnya begini, salamnya nggak begitu, ya. Kita kan begitu ya, ada orang kalau salaman nggak mau natap. Harusnya secara sosialnya kalau salaman memang harus natap mata orang, ya. Tapi ada orang memang nggak nyaman. Kemungkinan tadi nggak sempat mandi waktu ke gereja. Ya, karena nggak enak, takut ngomong, takutnya matanya nggak bersih, makanya salaman, kebetulan nggak mau natap. Ya, jangan baper. Ya, kita salam aja, itu bentuk pelayanan kita kepada sesama kita. Yang kedua adalah saling menghormati. Ingat ya, kita bukan menuntut orang, menghormati kita. Ada pepatah orang Nias ya, berkata begini, kalau kamu mau dihormati, maka hormati orang lain. Atau setiap suku ada nggak ya? Iya. Ada ya? Ya. Adalah bahasa Nias ya, kalau saya sebutkan Bapak Ibu juga nggak tahu ya. Jadi kalau kita mau dihormati, hormati orang lain terlebih dahulu. Ya. Saya melihat Bapak Ibu kalau mau lihat hormat ini, lihatlah kalau naik kereta KRL, ya, orang-orang tuh apa namanya, gila-gila dihormati ya. Ada orang juga udah capek-capek nunggu di stasiun supaya dia bisa duduk karena dia jauh, mungkin ada yang ternyata Bapak Ibu ada yang kerja dari Karawang sampai di Sudirman misalnya. Waduh, itu jauh banget ya. Ada yang dari Bogornya masih ke dalam lagi, berangkat jam 4. Dan Pak, wajar kalau orang nunggu dari pagi, kemudian ada tempat duduk, dia duduk. Kemudian datang orang yang usianya lumayan banyak dibandingkan yang lagi duduk, merasa dia berhak untuk duduk di tempat tersebut. Ya memang tertulis
untuk orang yang lebih tua, tapi harusnya juga kita menghormati dong inisiatif orang lain untuk bertahan. Bagi saya nggak bisa ditolerir misalnya lagi hamil atau orang cacat, ya disabilitas lah. Tapi selagi hanya soal usia dikit, tapi anak muda mungkin dia capek, kan tidak selalu duduk karena pengen duduk, kemudian dia pusing, ya. Tapi ada orang sampai berantem di kereta, ya. Pengen dihormati, tapi nggak mau menghormati orang lain, ya. Demikian juga di gereja. Saya lihat juga di gereja demikian, ya. Kalau mungkin di tempat kita nggak ada, tapi di tempat lain misalnya menghormati supaya pengen dihormati, dia akan jadi majelis gereja. Di tempat kita ini hebat loh. Ditunjuk sama Pak Gembala, ditelepon berkali-kali baru mau jadi majelis BPJ. Itu hanya ada di tempat kita. Di tempat lain Bapak Ibu itu ada serangan fajarnya supaya dipilih jadi BPJ. Bapak Ibu perlu tahu itu. Iya, ada serangan fajar, ada kampanyenya Pak. Diam-diam dia akan galang dukungan supaya dia jadi BPJ. Kenapa? Karena pada saat rapat gereja, ibadah, dia dapat tempat paling depan supaya dihormati. Pada saat ada pernikahan, ada acara di kampung, dia akan duduk paling depan. Saya geleng-geleng kepala aja. Ini ngapain sih ini? Ini gereja. Kenapa kok konsepnya duniawi banget? Pengen dihormati. Ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghormati atau lebih duluan memberi hormat kepada orang lain. Ya. Yang ketiga, saling menguatkan. Ya. Kalau kita lihat ada orang lain, paling gampang sekarang melihat kesusahan orang dalam sosial media. Ya paling gampang. Ya lihat aja postingannya. Dia butuh dikuatkan. Cobalah balas basa-basi mungkin. Ya. Perlu kita kuatkan, kita doakan, kita kunjungin kalau rumahnya dekat. Ya. Ini memang kelemahan kita di kota besar ini adalah berkunjung satu sama lain. Ya, karena kita udah capek 5 hari kerja, Sabtu Minggu, Sabtu free, kadang-kadang kita masih ada kerjaan sampingan, Minggu harus ibadah lagi, ya. Jadi capek banget untuk berkunjung ke rumah orang, itu udah puji Tuhan, ya. Jadi kita perlu di tengah-tengah kesibukan kita perlu saling menguatkan satu sama lain. Berikutnya adalah saling mendoakan. Pak Ibu pernah nggak kalau ada yang sakit di tempat kita ini kemudian di-share di grup, ada nggak yang menyebutkan nama orang tersebut dalam doanya dalam rumah tangganya? Ada, yang puji Tuhan, Bu Pri, ya. Saya yakin juga yang lain pasti menyebutkan nama orang yang sedang sakit, ya. Saya rasa itu yang penting Bapak Ibu, ya. Kita nggak perlu hanya doa-doa di sosial media, ya. Sosial media Tuhan nggak baca Facebook sih masalahnya, ya. Tuhan nggak punya Facebook, ya. Oh saya berdoa buat kamu supaya begini. Oke, itu basa-basi kita sebagai orang sosial. Tapi perlu menyebutkan nama orang spesifik, apa penyakitnya yang di-share di grup. Ya saling mendoakan. Bapak Ibu, saling mendoakan ini bukan basa-basi Bapak Ibu. Ada satu orang yang kami kenal di tempat saya melayani, di saya full time itu, dia di penjara di salah satu negara di Eropa Timur yang endingnya itu ada tantannya, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan sebagainya lah, ya. Jadi suatu kali dia ditangkap oleh karena dia seorang penginjil, kemudian dia disiksa dalam penjara, nggak ada pertolongan. Dan di tempat yang lain, di negara yang lain, ada teman kami di Belanda, kemudian dia menuliskan doa. Dia bilang, saya ketemu dalam mimpi namanya ini. Yang dia alami adalah dia sedang ditangkap. Itu di mimpi. Bayangkan beda negara nih jauh sekali, di Belanda dengan Tantan itu lah, di Kazakhstan atau di mana waktu itu. Kemudian dia dengan yakin aja dia ketik, kemudian dia share kepada kita semua. Kemudian kita share juga ke semua gereja di seluruh dunia. Dan tahu Bapak Ibu, ternyata 6 bulan kemudian orang ini ketemu dengan staf kami. Dan dia cerita bahwa dia mengalami begini namanya ini. Kemudian dia ingat ada doa yang pernah kita doakan bersama, namanya ini. Kemudian kejadiannya sama persis. Kemudian dikonfirmasi, apakah ini betul Bapak mengalami ini? Dia bilang betul. Dan tahu Bapak Ibu, pada saat sedang di forward mendoakan orang ini, tiba-tiba katanya dia dikeluarkan dari penjara, tiba-tiba dia dikasihi oleh semua orang di sekitarnya, tiba-tiba rasa sakitnya hilang,
dia ada sukacita dalam dirinya, tiba-tiba kemudian dia dibebaskan. Nggak tahu kenapa, dia bingung, nggak ada yang membela dia, nggak ada pengacaranya, penginjil, dari mana duitnya. Tapi di hari yang sama, itu di hari persis di mana seluruh gereja-gereja mendoakan orang tersebut. Jadi saling mendoakan itu bukan hanya sekedar informasi basa-basi sebagai orang Kristen, enggak, itu benar-benar nyata. Ya, ada orang yang mengalami manfaat dari didoakan oleh saudara seiman. Di Bapak Ibu, kalau dengar ada saudara kita orang percaya dimanapun berada, sempatkan waktunya untuk berdoa. Nggak perlu lama-lama lah doanya, ya. Dalam mobil sambil nyetir, doakan, sebutkan namanya. Dan itu siapa tahu Bapak Ibu yang doanya didengar oleh Tuhan. Kita kan nggak tahu ya, siapa di antara kita jutaan orang yang mendoakan, ya satu orang pasti didengar oleh Tuhan, ya. Kemudian saling menasihati, ya. Itu perlunya komunitas kita saling menasihati satu sama lain, ya. Kemudian saling mengampuni. Kalau udah nggak saling mengampuni, ini repot nih, ya. Kalau nggak saling mengampuni, maka semua bisa hancur, ya. Yang kedua, bagaimana kita menikmati sukacita bersama? Apa yang harus kita lakukan adalah mempertahankan kesatuan, Bapak Ibu. Jadi kita ini, pada saat kita menjadi orang percaya, kita bukan mencari-cari kesatuan lagi sebenarnya, tapi kita sudah bersatu dalam Kristus, ya. Pada saat kita lahir baru, kita sudah bersatu dalam tubuh anggota Kristus yang lain. Apa yang kita harus lakukan adalah untuk menjaga kesatuan. Ya, seorang bernama Johnny Erickson Tada, dia berkata seperti ini: orang-orang percaya tak pernah diperintahkan untuk menjadi satu. Kita sudah menjadi satu, dan kita diharapkan untuk bertindak bukan bertindak, ya. Bertindak sesuai dengan hal tersebut, ya. Jadi sekarang kita sudah dalam kesatuan, yang kita harus lakukan apa? Adalah bagaimana seharusnya hidup dalam persatuan, ya. Hidup dalam Kristus itu artinya kita hidup bersatu dengan orang lain yang berbeda dengan kita, ya. Kita semua inilah anggota tubuh Kristus, ya. Tapi kalau kita nggak bersatu, nggak bisa ngumpul, kan coba kita perhatikan tubuh kita. Pernah nggak ada suatu kali tangan kita bilang, saya nggak mau tiduran, saya mau pisah. Atau kaki kita bilang, saya mau pisah dulu dong, capek, jalan terus. Nggak ada, ya. Jadi kita perlu bersatu satu sama lain, memikirkan apa yang gereja kita ini harus kita lakukan, ya. Apa yang mungkin ada pergumulan bersama, kita perlu share kepada sesama kita. Nah, jadi sebagai pengikut Kristus, kesatuan adalah hal yang paling penting, karena tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Tujuan dari kesatuan kita satu sama lain adalah kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan siapapun, ya. Di dalam organisasi gereja kita ini, dalam kehidupan gereja lokal kita ini, tujuan kesatuan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan, kita perlu bergandengan tangan, ya. Bukan berselisih, ya. Fokus kepada apa yang kita sepakati bersama, bukan perbedaan pendapat untuk mencapainya. Seringkali ada orang maunya didengar sendiri, nggak mau dengar orang lain, ya. Ini repot banget. Ini nggak di gereja, nggak di tempat kerja, ada orang kayak gini nih, ya. Maunya didengar pendapat yang paling bagus, ide dia yang paling bagus. Semua orang salah, kalau gitu nggak usah rapat, ya. Pusing kita. Kami kalau meeting, saya selalu ngomong, kalau ini sudah dibuat keputusan, saya nggak mau ikut meeting. Tapi kalau mau kita meeting karena mau menemukan satu hasil, ayo kita meeting. Karena percuma, cuma basa-basi mau meeting, tapi tujuannya sebenarnya sudah ada di tangannya oleh satu orang, ya. Jadi kita perlu fokus kepada apa yang kita sepakati bersama, bukan perbedaan pendapat untuk mencapainya, ya. Ini berlaku juga bagi kita suami istri, ya. Ya, kita mau memutuskan apapun itu ribetnya bukan main, ya.
Nah, saya setelah menikah saya baru tahu bahwa memutuskan apapun nggak mudah. Ya, ribetnya bukan main. Ya, saya pernah waktu itu saya memutuskan untuk tidak jadi beli rumah, dan saya berdebat hebat dengan Citra. Wah, hebat banget perdebatan kamu. Ya. Saya maunya simple, nggak apa-apa kita berkorban sedikit lah. Tapi dia bilang nggak bisa, sepeser pun uang kita nggak boleh keluar, dia bilang. Saya bilang nggak bisa, ini ribet, saya nggak punya waktu untuk menyelesaikan dengan semua cara yang kamu tawarkan kepada saya. Dia bilang nggak, saya maunya uang kita kembali full. Saya bilang nggak bisa, uang harus dibuang sedikit supaya ini lebih mulus. Bayangkan kita seharian sampai saya pusing, sampai saya mikir, saya nggak mau ngasih tahu lagi lah keputusan sama orang ini, ribetnya bukan main. Tapi kemudian saya mikir, memang ini dia, kita memang ini berlatih bagaimana negosiasi dengan pasangan kita ya. Itu baru satu orang Bapak Ibu. Gimana kalau kita rame seperti ini ya? Ya, itu ribetnya bukan main ya. Bisa aja sebenarnya kita sebagai pengambil keputusan otoriter, bisa aja. Tapi itu nggak asik jadinya ya. Karena resiko juga akan diambil oleh sendiri ya. Demikian juga mungkin Bapak Ibu negosiasi dengan anak ya. Apalagi anaknya suka berdebat misalnya ya. Misalnya kalau kita mau liburan kemana, ini perdebatan. Yang satu maunya ke mana? Ke mall. Yang satunya maunya ke taman. Yang satunya maunya ke Ancol. Yang satunya maunya ke Bali. Kalau ke Bali sih hitung-hitung uang dulu ya. Tapi kalau dalam kota perlu dipikirkan bersama, itu perdebatannya akan hebat. Yang satunya sukanya ketemu teman-temannya di Taman Safari, ya teman-teman lama maksudnya. Atau mungkin yang satunya maunya ngopi-ngopi aja. Nah, itu perlu negosiasi ya. Tapi kita perlu bergandengan tangan, bukan berselisih. Ya, karena kita fokus dengan apa yang kita mau capai bersama. Yang ketiga adalah berjalan bersama-sama. Ya, kita ini kan Paulus mengatakan kita ini sedang menuju kepada kemuliaan. Ya, dan kita nggak bersaing dengan sesama tubuh anggota Kristus yang lain. Saya nggak bersaing dengan Pak Agus untuk sampai di surga. Nanti rumah saya lebih gede dikit, atau saya disambut dengan baik. Enggak, kita ini nggak bersaing. Ya, kita ini satu tim. Kita mau menuju ke surga. Ya memang yang dikasih istilah oleh Paulus adalah hidupnya adalah pertandingan. Ya, tapi lihat di dalam situ dia nggak menyebutkan bahwa kita bersaing dengan sesama seiman kita, enggak. Tapi tujuannya adalah supaya kita ada spirit bersama untuk mencapai tujuan apa? Kekekalan. Kita ini ngapain sih bergereja sebenarnya capek-capek setiap hari Minggu? Tujuan kita mau ngapain? Nggak enak sama Pak Gembala? Atau nggak enak sama tetangga, dikira orang Kristen tapi kok nggak pernah ke gereja? Atau mau ngapain kita ke gereja? Tujuan kita adalah kita mau hidup bersama, kita mau berjalan bersama dalam perjalanan menuju kekekalan tersebut. Kita hidup bersama dengan saudara seiman kita. Mengapa penting bagi kita berjalan bersama dengan saudara seiman? Ini adalah lebih aman. Dalam melewati lorong gelap, kita perlu orang lain yang menolong kita di perjalanan. Kenapa? Itu tidak menakutkan. Ya. Ini lebih aman kalau kita lalui bersama-sama. Ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau kita misalnya datang ke sebuah kota, kita pendatang baru, kalau kita nggak ketemu komunitas gereja, kita akan bingung. Kita akan takut melewati, akan menyesuaikan diri seperti apa. Ya. Saya pertama kali ke Bekasi ini saya bingung juga. Dari mana kemudian saya berani untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya komunitas gereja. Orang gereja akan kasih tahu, oh ya hati-hati di sini, hidup itu di sini seperti ini ya. Dan itu namanya kita lebih aman dalam melewati kehidupan bersama. Ada sebuah pepatah Zambia kuno berkata seperti ini. Ketika Anda berlari sendiri, Anda berlari cepat. Tetapi ketika Anda berlari bersama, Anda berlari jauh. Sederhananya begini, Bapak. Kalau kita lari sendiri, kita itu bisa kencang, kemudian tapi cepat capek. Ya. Tapi kalau kita berlari atau berjalan bersama-sama, itu akan jarak tempuhnya lebih jauh. Kenapa? Kalau kita capek, ada orang akan nolongin kita, kasih minum. Ya. Kalau mungkin kita udah nggak kuat, kita akan dibopong sama orang lain. Ya, sedikit menyusahkan. Tapi itu baik sekali kalau kita berjalan bersama-sama. Saya ingat sekali
2022 kalau nggak salah kami ke Lombok waktu itu. Kemudian saya ini kan jarang olahraga. Ya, jadi kalau saya tiba-tiba lari atau jalan yang agak ke atas, nanjak, itu saya bisa pusing. Ya. Dan benar Bapak Ibu, kami naik kami turun dulu ke bawah air terjun di Lombok, lihat-lihat. Saya senang. Begitu naik pelan-pelan, tiba-tiba saya nggak bisa lihat apa-apa, hitam semua. Waduh, suara orang mulai hilang. Tiba-tiba teman-teman saya hilang di mata saya, mereka masih di sampingku. Untuk saya langsung cepat-cepat buru-buru cari ada pondok. Saya baringkan, bener, saya nggak bisa, hitam semua. Tapi saya masih dengar suara orang jauh. Saya pikir mau mati nih. Suara malaikat mulai kedengaran. Ya ternyata saya perlu pemanasan sebenarnya. Itu perlu setengah jam. Kenapa saya bisa bertahan? Ada teman-teman yang setia nungguin. Ada juga teman, oh kamu semangat ya, dia pergi. Ada 2-3 orang nemanin saya. Saya masih ingat banget orang-orang itu. Ya. Nemanin makan Indomie di samping saya lagi kan. Gimana saya? Jadi saya cepat siuman dari pingsan itu gara-gara bau Indomie. Ya teman-teman nungguin di sampingku sambil makan Indomie, mereka ngeledekin, wah kasihan kamu cepat pingsan ya. Kemudian saya akhirnya sembuh. Saya nggak bisa bersaing, saya sewa ojek pangkalan untuk turun ke bawah. Itu memalukan sih ya. Nah tapi itu pentingnya kita berjalan bersama dengan orang lain. Demikian juga dalam komunitas rohani, kita berjalan bersama untuk bisa melewati perjalanan yang lebih jauh. Nah hidup adalah tentang hubungan ya. Tuhan adalah cinta, dan Dia ingin kita semua belajar untuk mencintai Dia dan mencintai orang lain. Ini adalah 2 pelajaran terbesar dalam kehidupan kita ya. Nah Bapak Ibu, dalam minggu ini ya, saya akan tutup ini ya. Dalam minggu ini perlu kerjakan hal ini. Setiap kita ciptakan situasi yang membawa sukacita. Apakah itu di rumah tangga, kita sebagai ayah dan ibu ya. Bagi ayah dan ibu yang suka bangunin anaknya bentak-bentak, coba kali ini bangunin pelan-pelan ya. Saya orang yang gak suka dibangunin, dibentak-bentak. Saya masih terekam di memori saya, papa saya itu kalau bangunin bentak-bentak ya. Karena maunya kalau bangun harus bangun sekarang juga, jangan golek-golek lagi. Tapi mama saya enggak, dia pelan-pelan ya. Dan kemudian saya ngomong ke istri saya mengalami ini waktu kecil. Istri saya juga bilang, iya saya juga nggak suka mama saya kayak gitu, kalau bangunin nyalain lampu langsung, mata kita masih sembab banget, kemudian kita jengkel, akhirnya bangun nggak suka cita kita. Oke, saya bilang kalau gitu kita sama ya. Kalau gitu sekarang anak kita kalau kita bangunin jangan nyalain lampu dulu, kita sayang-sayang, cium-cium dulu, biar nanti dia bangun senyum, nggak jengkel ya. Dan walaupun saya nggak mengalami itu, saya nggak mau balas dendam kepada anak saya. Saya lakukan, saya bikin dia sukacita kalau bangun. Nah, Bapak Ibu, coba lakukan itu bagi anak Bapak Ibu selama 1 minggu ke depan, ya. Atau anak-anak coba ingatkan papa mamanya, Pak, kalau nanti kata omnya, Mak, kalau bangunin jangan galak-galak ya. Jangan nyalain lampu dulu. Kalau perlu sayang-sayang dulu dong, cium gitu ya. Tapi repot memang kalau anak 5 ya, kalau anak 1 masih oke. Oh, si Yosua gimana Bu? Tidur lagi. Baru tadi pagi. Gak apa-apa Jo ya, yang penting jangan telat sekolah, jangan telat ke gereja ya. Kalau ke gereja ya baru kan agak keras dikit lah ya. Nah jadi coba kita lakukan itu ya di rumah tangga kita. Mungkin kita juga sebagai pasangan kalau bangunin suami atau istri jangan kaget-kagetin lah ya, bikin darah tinggi kita naik ya, tolonglah ya. Kemudian di tempat kerja coba kita ciptakan suasana sukacita di tempat kerja kita. Apakah Anda coba besok kalau Anda jarang menyapa orang, coba mulai sapa. Yang paling menjengkelkan biasanya adalah admin ya. Yaitu jengkelin ya, udah nggak cakep, sok jago lagi ya, coba sapa dia ya, atau siapapun lah yang menjengkelkan di kantor, coba ciptakan suasana yang sukacita. Kemudian di sekolah, kalau kamu yang masih sekolah, kalau ketemu dengan guru yang killer, coba sapa dia dengan senyum
sampai dia merasa bersalah sendiri. Atau temanmu yang suka ngambil makananmu cuma bikin dia bersuka cita dalam hal minggu ini ya. Kemudian bagi teman-teman yang kampus, yang masih mahasiswa, coba kamu ciptakan suasana sukacita di kampusmu ya. Apapun caramu lah. Dan kemudian kita di gereja ini selama 1 minggu ke depan, coba kita ciptakan suasana sukacita yang kita bisa bawa dan kita bisa bagikan kepada saudara-saudara seiman kita. Amin. Gampang kan ya? PR-nya selama 1 minggu ini ya. Coba ciptakan situasi yang membawa sukacita kepada orang lain. Ya, jangan menuntut orang lain bersukacita, menyukacitakan kita, tapi kita mulai inisiatif untuk ciptakan suasana yang penuh dengan sukacita. Pemain musik silakan ke depan. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan pantun kepada kita semua. Ya, silakan disimak Bapak Ibu ya. Kalau mau bilang cakep juga silakan ya. Jalan-jalan keliling kota. Ya. Ketemu pasar Seroja. Wahai jemaat GKI Marturia, yuk pertahankan sukacita bersama. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jalan-jalan ketemu pasar Seroja. Wahai jemaat GKI Marturia, yuk pertahankan sukacita bersama. Oke, kita berdoa. Kami bersukacita hari ini Tuhan, di tengah-tengah situasi mungkin banyak masalah di antara kami. Ada banyak kepenatan hati kami, kekecewaan kami, bahkan mungkin kami capek menjalani kehidupan selama 1 minggu ini. Dan terima kasih karena firman-Mu menguatkan kami supaya kami bisa membawa sukacita kepada sesama kami tanpa harus menuntut orang lain untuk membuat kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan kami contoh yang membawa sukacita dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi jemaat yang aktif, jemaat yang membawa sukacita di mana kami berada, membawa nama Kristus di mana kami berada, sehingga kami memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan ini, biarlah menjadi kekuatan, menjadi teguran, nasihat bagi kami semua, menjadi bimbingan selama 1 minggu ke depan, dan kami semakin mengasihi Tuhan, dan kami memancarkan sukacita dimanapun kami pergi. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat Om Firman atas firman-Nya. Karena kita sebagai keluarga Marturia tetap bersukacita bersama-sama ya. Kita akan memberikan persembahan. Saya panggil yang bertugas Yonatan. Sebelum kantong persembahan dijalankan, saya akan melihat ayat yang berada dalam Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang akan berkembang dalam keluar akan diucapkan dalam timbanganmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Luas dan Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu. Dan malam yang pagi hari ini kami mau bersyukur, berterima kasih dalam bagi saya saat ini itu semuanya karena Tuhan. Kami memberikan persembahan Tuhan, biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah apapun yang Kau berikan dapat membantu juga dan berkati. Dan namamu kami adalah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian Yesus kekasih jiwa.
kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kami lewati selama pertengahan sampai bulan pertengahan September ini. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan atas kami semua, kesehatan, keuangan, dan semua apa yang Tuhan limpahkan kepada kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam bulan September ini. Ada Pak Thomas, Fariel, Kak Sarah, dan ada beberapa lain yang ulang tahun dalam bulan ini. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menambahkan hikmat melalui ulang tahun ini, kembali mengingat akan kehidupan yang singkat, sehingga terus mengasihi Tuhan, tidak berpaling daripada Tuhan, terus setia kepada Tuhan dalam melewati setiap kehidupan. Dan Engkau menambahkan hikmat, umur panjang, dan kesehatan. Dan daripada Tuhan, biarlah Tuhan terus menambahkan berkat-berkat-Mu kepada orang-orang ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk semua kegiatan kami selama 1 pekan ke depan. Tuhan, kami mohon Kau berkati, Kau yang melindungi setiap apa yang kami rencanakan. Berdoa juga untuk Pak Gembala yang saat ini melayani di tempat yang lain. Tuhan, Kau berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga melayani dengan penuh sukacita dan penuh dengan berkat kepada orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan itu. Berdoa juga untuk ibu dan anak-anak dari Pak Gembala. Tuhan, Kau berkati, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, menganugerahkan sukacita dan kedamaian dalam hati. Tuhan, Kau mencukupi segala kebutuhan, apa yang digumulkan, apa yang direncanakan. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih juga Bapak, kami berdoa untuk masa depan gereja kami ini. Tuhan, Engkau mencukupi semua kebutuhan kami, kebutuhan keuangan, bahkan jumlah anggota kami. Tuhan, Engkau berkati, gerakan setiap hati kami supaya kami mau mengajak orang lain yang selama ini mungkin tidak pernah ke gereja, bahkan mungkin sedang mencari-cari gereja. Biarlah mereka mau bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus. Makasih Bapak, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu dan tunas di tempat ini. Tuhan, Kau berkati anak-anak kami ini, berikan mereka hikmat di masa kecil mereka bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan, dalam pengenalan yang semakin dalam tentang Tuhan dan cinta Tuhan, sehingga pada saat mereka berkumpul dengan teman-teman yang belum percaya, mereka bisa menjadi berkat, mereka bisa menjadi pancaran terang kasih Tuhan. Mereka tidak terpengaruh oleh dunia ini dengan semua hal-hal yang buruk di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam saat ini juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di luar negeri. Tuhan, Kau berkati mereka yang ada di Amerika, di Jepang, bahkan dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang memberkati pekerjaan tangan mereka. Bahkan mungkin pada saat ini ada yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau membukakan jalan bagi mereka. Berdoa untuk saudara seiman kami, Claudia yang sedang mengandung anak pertama. Tuhan, Engkau memberkati kandungannya juga dengan suami, dan mereka terus bersatu hati merawat anak ini dengan baik, dan mereka tetap mengasihi Tuhan, mengingat akan Tuhan di tengah situasi yang mungkin mereka sibuk dan sebagainya.
Engkau menjaga dan melindungi mereka semua. Terima kasih berikan untuk teman-teman kami yang tidak hadir dalam gereja hari ini. Tuhan berkati mereka, mengingatkan mereka untuk datang minggu depan untuk bersama-sama dengan kami. Dan sebentar juga kami akan rapat untuk kegiatan Natal. Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami bisa memberikan ide-ide yang baik. Kami memutuskan bersama sehingga menghasilkan hasil yang baik untuk acara yang memberkati kami pada bulan Desember nanti. Dan sebentar juga mungkin sebagian kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami sehingga kami pulang dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami mau menjalani selama 1 minggu ini. Mungkin kami ada yang terbang, ada yang perjalanan laut, darat. Engkau memberkati semua pekerjaan tangan kami. Engkau melindungi kami, memberkati semua apa yang kami usahakan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami selama 1 minggu ke depan. Sebelum kita terima berkat daripada Tuhan, kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita dalam kehidupan berkeluarga, dalam bekerja, dalam sekolah, kampus, dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita memancarkan kasih anugerah Tuhan dimanapun kita berada. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari kita belum selesai dan silakan